Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang alat komunikasi di tema 7 subtema 3. Teman-teman siapkan buku pena untuk halaman ada di kolom deskripsi. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak bersama. Alat komunikasi. Alat komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Alat komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ayo kita cermati alat komunikasi pada zaman dahulu dan pada masa kini. Yang pertama, contoh dari alat komunikasi pada zaman dahulu. Apa aja ya? Ada sinyal asap dan kentungan. Teman-teman tahu alat komunikasi sinyal asap? Sinyal asap digunakan dengan cara seseorang yang berdiri dan menyalakan api. Seseorang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Selanjutnya, kentungan. Nah, untuk teman-teman tahu ya, kentungan itu seperti apa? Kentungan sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit. Jadi kentungan itu pada zamannya itu sebagai alat penanda azan, penanda bahaya, atau sekedar alarm. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, kini kentungan sudah jarang digunakan karena suaranya yang tidak cukup keras, sehingga masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern. Meskipun seperti itu, kentungan di beberapa daerah masih menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, contoh alat komunikasi pada masa kini. Yang pertama, alat komunikasi yang pertama itu ada radio, televisi, telegraf, dan internet. Nah, radio itu awal dari perkembangan alat komunikasi. Jadi alat komunikasi yang pertama itu radio. Radio menerima informasi berupa suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sedangkan televisi merupakan alat komunikasi yang lengkap karena menyiarkan dengan suara dan gambar. Selain sebagai alat komunikasi, televisi juga sebagai media hiburan. Sekarang telegraf. Nah, telegraf itu apa ya teman-teman? Telegraf merupakan alat komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh dengan menggunakan listrik dan untuk mengirimkan pesan tersebut dengan menggunakan tembaga. Pesan tersebut itu berbentuk sinyal dan kode Morse. Selanjutnya internet. Nah, teman-teman tahu ya internet? Internet itu sebuah jaringan yang berfungsi mengakses segala jenis informasi. Internet memudahkan berkomunikasi dan mudah memperoleh informasi. Informasi di sini mulai dari pendidikan hingga hiburan. Alat komunikasi menggunakan internet, contohnya seperti telepon rumah, telepon genggam, dan komputer. Jadi teman-teman, kita sebagai pengguna internet harus bijak menggunakannya. Carilah informasi sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman kan masih pelajar, jadi mencari informasinya itu mengenai pelajaran atau sesuatu hal yang positif. Misalkan tutorial membuat makanan atau kreasi mainan dan lain-lain. Gunakan internet secara sehat ya teman-teman, sehingga membantu kita dalam hal suatu kegiatan yang positif. Jangan terlalu lama menggunakan internet dan gunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita belajar menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan telegraf. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Perkembangan telegraf. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirim dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet tertentu. Kode Morse yang dikirim melalui telegraf adalah media komunikasi yang memiliki jangkauan terluas dan tercepat. Telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat.
Pada tahun 1870, Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan kecepatan yang lebih baik. Telegraf lalu memiliki masa kejayaannya saat itu karena banyak digunakan oleh tentara dan kegiatan pemerintah. Dari teks perkembangan telegraf, terdapat berapa paragraf ya teman-teman? Betul, ada 3 paragraf. Paragraf 1 dimulai dari kalimat telegraf adalah suatu. Untuk paragraf yang kedua dimulai dengan kalimat kode Morse merupakan. Untuk paragraf yang ketiga dimulai dengan telegraf pertama ditemukan oleh. Sekarang kita temukan kalimat utama. Teman-teman masih ingat apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Dan kalimat utama juga didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung. Sekarang kita temukan kalimat utama pada paragraf ke-1. Jadi paragraf 1 kalimat utamanya yaitu telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Untuk kalimat utama paragraf 2, kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet tertentu. Untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya, telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Mudah kan teman-teman mencari kalimat utama? Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Teman-teman tetap semangat, kuat, dan sehat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.